Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Fitri dengan NIM 2301114464 dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik kelas D akan menjawab soal UTS untuk mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini SOS MSI. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu menurut Anda apa pentingnya mempelajari mata kuliah perilaku organisasi? Jelaskan. Mempelajari mata kuliah perilaku organisasi sangat penting bagi mahasiswa, terutama bagi mereka yang akan terjun ke dunia kerja, menjadi pemimpin atau bagian dari tim dalam suatu organisasi. Mata kuliah ini membantu kita memahami bagaimana individu berpikir, merasa, dan juga bertindak di dalam lingkungan kerja, serta bagaimana interaksi sosial terbentuk dalam struktur organisasi. Dan juga tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membekali kita dengan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, seperti persepsi, sikap, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, hingga dinamika kelompok. Jadi dengan pemahaman ini, seseorang akan lebih mudah membangun hubungan kerja yang baik, meningkatkan kinerja individu dan tim, serta juga menciptakan suasana kerja yang sehat dan juga produktif. Dalam praktiknya, banyak masalah di dunia kerja yang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga aspek perilaku seperti konflik antar individu, kurangnya kerjasama tim, hingga kepemimpinan yang tidak efektif. Oleh karena itu, mempelajari perilaku organisasi dapat membantu dalam mengidentifikasi dan juga menyelesaikan masalah tersebut secara strategis dan juga manusiawi. Jadi dengan kata lain, mata kuliah ini tidak hanya penting untuk pengembangan kemampuan manajerial, tetapi juga sangat relevan untuk membangun organisasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu apa yang Anda pahami tentang culture shock dalam konteks budaya organisasi. Jelaskan. Jadi, culture shock dalam konteks budaya organisasi adalah suatu kondisi psikologis dan juga emosional yang dialami seseorang ketika ia masuk ke dalam lingkungan kerja yang memiliki budaya berbeda dari yang sebelumnya ia kenal atau alami. Kondisi ini biasanya muncul karena adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai pribadi atau pengalaman kerja sebelumnya dengan nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan aturan yang berlaku dalam organisasi yang baru. Culture shock biasa dialami oleh karyawan baru, pegawai yang pindah ke divisi, atau cabang yang berbeda, hingga oleh tenaga kerja asing yang masuk ke dalam organisasi multinasional. Reaksi umum yang muncul antara lain perasaan bingung, tidak nyaman, stres, frustrasi, hingga keengganan untuk berinteraksi. Misalnya seseorang yang terbiasa dengan budaya kerja yang terbuka dan juga informal mungkin akan merasa tertekan ketika bekerja di lingkungan yang birokratis, kaku, dan penuh hierarki. Atau sebaliknya, mereka yang terbiasa dengan kepemimpinan otoriter mungkin akan kesulitan menyesuaikan diri dalam organisasi yang menerapkan sistem partisipatif atau kolaboratif. Dampak dari culture shock ini bisa cukup serius jika tidak segera diatasi, seperti turunnya motivasi kerja, menurunnya produktivitas, hingga keinginan untuk resign. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki strategi atau onboarding ataupun orientasi yang efektif untuk membantu karyawan beradaptasi serta menciptakan budaya kerja yang inklusif agar transisi budaya dapat berjalan lebih lancar. Kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu jelaskan bagaimana proses budaya organisasi itu terbangun ataupun dibangun. Jadi budaya organisasi tidak terbentuk dalam waktu semalam, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pembentukan nilai, kebiasaan, norma, serta simbol-simbol yang terus dipelihara dan diwariskan dari waktu ke waktu. Proses ini biasanya diawali sejak awal pendirian organisasi, di mana para pendiri membawa visi, nilai, dan juga prinsip yang mereka anggap penting untuk diterapkan.
Nilai-nilai awal inilah yang kemudian menjadi dasar dari budaya organisasi. Seiring pertumbuhan organisasi, nilai-nilai tersebut ditanamkan kepada para anggota organisasi melalui proses sosialisasi dan juga internalisasi. Sosialisasi ini dapat terjadi secara formal melalui pelatihan dan program orientasi maupun secara informal melalui interaksi sehari-hari dengan atasan dan juga rekan kerja. Dalam proses ini, pimpinan organisasi memiliki peran yang sangat penting karena juga sikap, keputusan, dan gaya kepemimpinan mereka menjadi contoh nyata yang akan diikuti oleh karyawan yang lain. Selain itu, sistem dan struktur organisasi seperti kebijakan kerja, sistem reward and punishment, serta cara penilaian kinerja juga ikut memperkuat budaya yang ada. Tidak kalah pentingnya, budaya organisasi juga dibentuk melalui simbol-simbol seperti seragam, logo perusahaan, slogan, serta cerita-cerita inspiratif yang terus diwariskan secara lisan maupun tertulis. Ritual organisasi seperti pertemuan rutin, perayaan tahunan, dan kegiatan sosial juga memperkuat rasa identitas dan juga kebersamaan dalam organisasi. Dengan kata lain, budaya organisasi dibentuk oleh gabungan antara nilai-nilai awal, pengalaman kolektif, serta proses pembelajaran yang terus berkembang seiring dengan waktu. Budaya ini bisa menjadi kekuatan utama organisasi dalam menghadapi tantangan dan juga perubahan, karena budaya yang kuat akan menciptakan rasa memiliki, loyalitas, dan juga semangat kerja yang tinggi di antara anggota organisasi. Sekianlah jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.